Pada hari ini Jumat 30 September 2022 akan dilaksanakan sidang tugas akhir mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi sebanyak 6 orang mahasiswa, 1 diantaranya akan sidang tugas akhir non-skripsi, kemudian dari Prodi Ilmu Perpustakaan sebanyak 4 mahasiswa. Sebelum kita buka acara sidang hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Rektor Universitas Islam Nusantara, Dr. Haji Said Muhammad Rifki Noval SHMH. Kepada Pak Rektor disilakan. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu bihi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Yosal, Pak Dekan, Pak Undang, Pak Wadek, Pak Yani dan Pak Tansah, teman-teman dosen, Bu Ratu, Bu Samia, Bu Vina, Bu Eri, Bu Rosi dan teman-teman, ada Kang Rifki dan teman-teman calon terdakwa. Saya tidak tahu apakah hari ini hari yang membahagiakan atau hari yang menegangkan buat teman-teman, tapi harusnya hari ini hari yang menjadi momentum perubahan buat teman-teman. Sebuah kebahagiaan tentunya bisa hadir hari ini mengikuti salah satu rangkaian akademik yang luar biasa. Kenapa saya gunakan istilah luar biasa? Menjadi satu implementasi outcome based education, salah satu bentuk tugas akhir non-skripsi pertama mungkin yang lahir di Universitas Nusantara, bahkan dalam wujud yang menyenangkan karena menonton sebuah karya visual, audiovisual berupa film, dan patutnya menjadi contoh bagaimana sebuah produk yang bisa diekuivalensikan sebagai tugas akhir. Sehingga harapan besar dari universitas ini bukan yang pertama, Pak Dekan, Pak Wadek, tapi ini akan menjadi momentum keberlanjutan teman-teman mahasiswa kita untuk melahirkan karya yang dapat dinilai kontribusinya dalam bentuk tugas akhir. Dan juga selanjutnya mungkin saya berharap hal ini bisa ditularkan kepada fakultas lainnya. Saya pernah dapat info ini jauh hari ketika menjadi Wadek Pak Yosal, ketika dulu bosan kalau nulis tugas ujian UTS UAS itu masih pertanyaan definisi dan uraian bentuk dan macam-macam. Tugas itu portofolio saja. Ketika 2015 saya coba terapkan di FH, ditolak Pak Yosal. Karena itu bukan sebuah kelaziman dalam dunia pendidikan. Barulah sekarang beberapa tahun kemudian Fakultas Ilmu Komunikasi mengambil kiblat yang baru, melahirkan paradigma baru pendidikan tidak hanya dalam ruang dan kata tapi juga bergerak dalam ruang audiovisual. Doa kami mewakili Universitas Nusantara, mudah-mudahan penyelenggaraan ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman juga terdakwa namun dalam ruang konteks yang berbeda. Mudah-mudahan juga lancar teman-teman. Grogi boleh tapi jangan tegang berlebihan. Terima kasih, mudah-mudahan berjalan lancar. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sidang akan dibuka langsung oleh Dekan Komunikasi Bapak Dr. Anindang Sudarsana MMPD. Kepada Pak, sebenarnya alangkah baiknya baru ini kan yang pertama yang non skripsi Uninus, tapi mungkin ini ya satu kejutan bagi kami juga karena mulai semester ini model pembelajarannya jadi beda. Lebih dari 1 atau 2 orang, karena dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Prodi Ilmu Komunikasi juga dipersilakan untuk memilih salah satu tugas akhir apakah mau skripsi atau non skripsi. Dengan membaca Bismillah bersama-sama, mari kita buka sidang skripsi dan non skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Perpustakaan. Dengan ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tok 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 lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sidang resmi sudah dibuka.
Silahkan seluruh mahasiswa yang akan disidangkan menempati ruangannya masing-masing sesuai jadwal. Itu saja pembukaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah syukran binikmatillah wala quwwata illa billah. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu dosen penguji, juga mahasiswa atau dosen yang hadir di kesempatan sidang pertama untuk non-skripsi di semester ganjil ini, juga telah hadir di tengah-tengah kita. Maskernya dibuka aja Pak Isa. Kalau perlu jaketnya juga, jasnya buka aja. Karena baju yang Anda pakai itu baju kebanggaan itu. Juara harapan 2 se-Indonesia Watchdog Documentary. Jadi kalau mau dilepas juga nggak ada apa-apa, karena itu adalah kaos kebanggaan. Energinya lain. Oke. Selamat datang semua juga kepada Saudara Faisal Guntara. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini, dan berbahagia rasanya hari ini kita akan menyidang pertama kali mahasiswa yang mengambil jalur non-skripsi dalam bentuk karya dokumenter. Dan Saudara Faisal ini membuat sebuah film dokumenter yang berjudul Daripada Cicing. Nah, saya yakin itu ada makna, ada tujuan dan sebagainya, ada fenomena di situ. Nanti biar Saudara Faisal yang menyampaikan. Teknis untuk sidang kali ini, pertama dipersilahkan kepada Saudara Faisal untuk mempresentasikan terlebih dahulu PowerPoint-nya, baru kemudian diikuti dengan pemutaran videonya. Dipersilahkan kepada Saudara Faisal untuk menyampaikan presentasinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binimatil iman wal Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, para penguji, dan seluruh para prokom yang telah membantu dan mensukseskan sidang kali ini. Kita mulai saja kepada bahasan tentang film dokumenter ini. Jadi film dokumenter ini dilatar belakangi karena akibatnya pandemi. Nah, di pandemi ini banyak pengangguran dirumahkan dikarenakan operasi kebanyakan pabrik diberhentikan dikarenakan sirkulasi bisnisnya itu terhambat oleh pandemi. Makanya solusinya menurut pabriknya itu yaitu ya dirumahkan saja. Terus sebagai contoh di pengangguran terbanyak itu yaitu di Bandung Barat. Nah, saya di sini berhasil mewawancarai pengangguran itu. Nah, kebetulan alasan saya mewawancarai pengangguran itu bernama Iyad Mulyadi dikarenakan kan kondisinya pandemi. Terus kenapa tidak pengangguran yang lain, karenakan kondisinya pandemi, jadi saya mengambilnya yang dekat rumah saja gitu. Soalnya kan pembatasan sosial gitu. Nah, terus nah ini jadi latar belakangnya. Terus lanjut. Nah, setelah latar belakangnya terbentuk, langsung saya merumuskan ide penciptaan. Dikarenakan pandemi, jadi yang dekat film dokumenter itu kan berdasarkan fakta dan kejujuran. Dikarenakan ingin mewakilkan seluruh pengangguran di Indonesia, saya membuat tema pandemi dengan pengangguran sebagai objeknya gitu. Terus deskripsi rancangan. Nah, nanti secara ini akan lebih dijelaskan nanti di implementasi karya. Nah, jadi deskripsi rancangannya yaitu sebelum melakukan proses penciptaan karya,
dalam pembahasan ini adalah media yang dibuat berupa video terlebih dahulu, melakukan rancangan, diantaranya penyusunan konsep, ide, tema, dan penentuan narasumber. Nah ini nanti dijelaskan di implementasi karya. Lanjut. Nah, metode penciptaan karya. Jadi metode penciptaan di karya dalam film dokumenter itu ada 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam praproduksi dikarenakan saya melakukannya sendiri, jadi segala sesuatunya saya lakukan sendiri. Nah, dari mulai ide, konsep, dan pengolahan data saya lakukan sendiri. Terus untuk menentukan narasumber dilakukan sendiri, serta lokasi dan waktu. Nah, selain dari rancangan ide, konsep, dan tema apa yang akan diambil, saya juga merencanakan atau mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi alatnya itu untuk proses produksi itu ada 2, yaitu handphone dan audio eksternal. Kenapa memakai audio eksternal? Karena kan kalau misalkan pakai suara HP itu kurang jelas gitu. Jadi penyampaian dari si narasumbernya itu tidak akan terdengar gitu. Soalnya dari handphone itu suaranya kecil, jadi memakai audio eksternal. Terus pada proses produksi, nah pas praproduksi itu memakan waktu yang sangat cukup lama dikarenakan penentuan tema ide itu seiring berganti berubah-ubah. Nah, namun pas proses produksi dikarenakan pas produksi berjalan dan disiapkan, proses produksi dijalankan selama setengah hari gitu. Dikarenakan konsepnya sudah matang. Nah, pas tinggal hanya wawancara dan rekam audio saja gitu. Soalnya tempatnya itu di rumah, dan ada 3 tempatnya itu di rumah, pas ngambil rumput dan di kandang domba. Terus pasca produksi, nah pasca produksi itu saya melakukan editing. Jadi editingnya itu di memakai aplikasi Adobe Premiere di laptop. Nah, pas tahap publikasi enggak langsung dipublikasi di media saya sendiri, namun diikutkan ke Festival Watchdog. Nah ini juga berkaitan kenapa memakai kamera HP, dikarenakan di situ Watchdog ingin mengkampanyekan berkarya itu secara sederhana melalui handphone gitu, nggak usah ribet-ribet. Nah, jadi saya itu mengikuti aturan main dari Festival Watchdog. Lanjut. Nah, berhubung dengan landasan saya membuat karya ini, yaitu teori konstruksi realitas sosial. Dikarenakan realitas itu kan bisa dibentuk oleh apa saja. Nah, saya ingin membentuk suatu realitas sosial melalui film dokumenter gitu. Jadi ingin memberikan pemahaman kepada para pengangguran. Pengangguran itu jangan diam saja gitu, tapi kan bisa membantu orang tua, apalagi ekonomi pas pandemi lagi sulit-sulitnya gitu. Terus, nah ini pandemi, pengangguran, dan dokumenter. Nah ini itu landasan konseptual saya gitu. Jadi awal muncul video ini yaitu dikarenakan pandemi. Nah, pengangguran ini sebagai objek dari pandemi ini, lalu dibuatkan film dokumenter. Nah, implementasi karya itu kan tadi deskripsi karyanya di situ. Nah, deskripsi karya ini kategori filmnya yaitu cerita. Formatnya dokumenter, judulnya Daripada Cicing, durasi 7 menit. Audiens laki-laki, usianya remaja dan dewasa. Karakteristik filmnya yaitu rekod. Nah, ini sinopsisnya. Dokumenter ini mengangkat sebuah tema, yaitu melawan pandemi, menceritakan seorang pengangguran yang dirumahkan akibat pandemi, diberhentikan kerja karena pabrik mengalami kebangkrutan. Ia
kembali mencari pekerjaan namun tidak kunjung dapat. Ia mengalami kesusahan lantaran ijazahnya hanya sampai sekolah dasar. Kendati demikian, ia sambil mencari pekerjaan, ia juga sambil membantu kedua orang tuanya kuli. Ibunya kuli membuat mainan, motor-motoran, dan mobil-mobilan. Bapaknya kerja serabutan dan memelihara domba. Daripada hanya diam, tidak dapat apa-apa, ia mengisi kekosongannya dengan meringankan pekerjaan orang tuanya yang hidup pas-pasan. Nah, ini tahap praproduksi. Kan kalau tadi hanya sedikit, nah ini dijabarkannya itu diimplementasi karya. Nah, dalam tahap praproduksi pembuatan film dokumenter ini menghabiskan waktu yang lumayan lama. Pada tahap ini prosesnya lama karena tahap ini merupakan tahap awal di mana penulis sebagai produser harus menyiapkan segala hal untuk persiapan di tahap produksi. Adapun hal yang dipersiapkan adalah berikut. Jadi narasumbernya itu seorang anak dan ibunya. Terus lokasinya yaitu rumah narasumber yang bertepatan di Kampung Balakasap, Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Waktunya pada Jumat 1 Juli 2022. Lalu alat produksinya handphone Samsung A20s dan audio eksternal Boya M1. Nah, ini pas produksi. Pada proses produksi penulis lebih banyak mengambil gambar dan wawancara. Dikarenakan pas praproduksi sudah matang, jadi tidak mengalami hambatan, jadi tidak take ulang, jadi langsung saja setengah hari. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh pengambilan gambarnya. Nah, pas produksi dikarenakan seluruh tahapan dilaksanakan sendiri. Dalam tahap ini produser mengedit video dan audio yang telah diambil pada tahap produksi. Pada tahap ini juga penulis menambahkan instrumen musik. Nah, instrumennya kan dikarenakan takut copyright gitu. Apalagi ini masuk festival, jadi saya menambahkan audionya yang sesuai, yaitu di YouTube Studio. Itu merupakan audio gratis gitu. Tidak akan copyright. Nah, setelah proses editing, penulis lalu mengikuti festival yang diadakan oleh WOK hingga melalui beberapa proses dan pada festival tersebut. Akhirnya film tersebut terpilih sebagai juara Harapan 2 lalu dipublis ke dalam YouTube Watchdog. Nah, ini pas ini poster lombanya, poster festivalnya. Nah, ini pas kan jadi asalnya online gitu, terus mengirimkan video, lalu yang lolos kurasi itu 24 video, lalu pas 24 video itu diseleksi lagi menjadi 12 finalis, yang 12 finalis diundang ke Jakarta, lalu diskusi dengan para kurator untuk membicarakan video-video yang telah dikirimkan ke Watchdog Festival. Nah, alhamdulillah menjadi juara Harapan 2 gitu. Lanjut. Nah, ini catatan tentang film saya daripada Cicing dari kuratornya. Jadi kuratornya itu ada 3 gitu. Dan ada beberapa catatan. Yang pertama itu catatan dari kurator pertama, Andi Pancakuryawan, yaitu tema yang diangkat sangat menarik, pengawasan juga sudah cukup baik, banyak variasi shoot, bahkan tracking. Dalam video ini juga ada scene pengenalan produk, siklus mengerjakan, dan cerita pelengkap lainnya. Pilihan tema yang menarik membuat video mudah menyampaikan pesan. Lalu kurator kedua yaitu Aspinawati, ceritanya sendiri sudah sangat kuat. Pemilihan tokoh utama adalah kekuatan film ini. Tokoh dan alur cerita mampu membuat orang terharu dengan kesederhanaan dan pendalaman tokoh terhadap kondisi yang dialaminya. Musik awal kuat, isian musik berikutnya menguatkan cerita dan kesan yang ingin ditampilkan. 3, ada beberapa gambar yang tidak fokus, yaitu kepala terpotong tapi zoom in, isi karung juga tidak. 4, gambar tidak monoton meskipun dalam scene yang hanya dalam rumah. Lalu di kurator ketiga yaitu catatannya, yaitu ceritanya jelas to the point, tapi lebih bagus lagi kalau
bisa ada gambar kerja dengan ayahnya ketika membantu mencari rumput untuk domba. Nah, dikarenakan pas catatan yang dari kurator ketiga, yaitu dikarenakan tidak ada ayahnya, yaitu ayahnya itu kan mencari rumput sambil dia itu kayak kerja panggilan gitu. Nah, kebetulan pas mau tag video, ayahnya itu ada kerjaan gitu, kerjaan bangunan, jadi tidak sempat diwawancarai. Lanjut. Nah, kesimpulan semua dengan rencana film ini akhirnya selesai dan dapat pada 3 tahap penting, yaitu praproduksi dan pasca produksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan konsep. Nah, saya memposisikan produser dalam karya ini dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rancangan yang direncanakan. Lanjut. Nah, saran saya untuk karya selanjutnya yang ingin membuat tugas akhir karya film dokumenter, hal yang paling yaitu terletak pada ide dan konsep cerita serta penentuan objek yang akan diceritakan. Kesiapan yang matang mulai dari tahapan praproduksi, produksi hingga pasca produksi dalam membuat karya dokumenter sangatlah penting. Dengan begitu proses pembuatan karya dokumenter akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menghasilkan hasil. Paling segitu, tinggal ditayangkan. Itu dari YouTube aslinya. Ya. Coba di YouTube-nya, yang dibuka di YouTube-nya. YouTube Watchdog dokumenter ini itu. Biar terlihat yang sudah nonton berapa, yang komentar berapa gitu. Nggak apa-apa langsung ke, kan ada 8 menit ke 8.46 atau 8.56 tuh. Ya. Watchdog terbalik dok sip. Nah, itu yang sip. Kemudian maju ke menit berapa? Nah, itu. Oke. Nama saya Yad Mulyadi, umur saya 21 tahun. Semenjak pandemi saya nganggur. Sebelumnya saya bekerja di pabrik rajut di bagian operator. Dan semenjak pandemi perusahaan itu bangkrut dan terpaksa saya diberhentikan. Kurang lebih 1 tahun saya nganggur. Di sela-sela saya mencari kerja, saya membantu kedua orang tua saya. Dan ini pekerjaan ibu saya. Ini adalah mainan. Kuli. Pekerjaan dari orang lain. Ya, daripada saya diam,
Soalnya di masa pandemi susah cari pekerjaan. Ini cara kerjanya seperti ini. Ada body dan ban. Ini masukkan ban, lalu ditimpa lagi sama body yang ini, yang bolong. Harganya cuma 30.000, beres 3 hari, satu paket hanya 30.000. Satu paketnya ini ada 3 karung, dan satu paket itu harganya 30.000. Jadi per karungnya itu 10.000. 3 hari lagi baru beres. Tapi biasanya muruhkeun teh sapaketnya 3 karung. Ieu hiji 3 karung teh 2 jeung ban hiji jadi sapaket hargana 30.000. Ieu tos jadina. Tah. Kieu rupa-rupa warnana. Nu ti luar oge seueur nu hoyong. Pidamal nu kieu ngan kumargi anjeunna tos terang hargana tos kitu. Tos terang kanu hargana jadi teu nuluy kitu teu terus nya. Suami kerja, saya kerja. Suami ngarajut seminggu, kerja seminggu terus 2 hari jualan normal. Pas pandemi nganggur, dagang ge tara. Kieu we ngadamel nu kieu bari murah-murah ge di keureueuh. Terpaksa. Dikarenakan saya lulusan SD, sebelumnya saya juga sekolah sampai di SMP tapi gak tamat. Itu merupakan sebuah hambatan saya untuk susah mencari pekerjaan. Ditambah pandemi makin susah lagi. Oh, keluarga semua 6. Anak 4. Ibu bapak. Yang pertama Umur 21 nganggur. Yang kedua SMP kelas 3. Yang ketiga kelas 2 SD. Yang keempat 4 tahun. Terus mun teu aya teh usaha mah ngandalkeun tina ieu meureunna. Nawawa teuing. Kajan teh nyokot heula duitna. Nyandak heula duitna engke gaweana paneuri gitu. Bisa gitu. Beri nungguan rezeki teh geuning. Rezeki nu teu disangka-sangka. Nya ieu ge bisa diambil heula uangna. Bejakeun geus padahal acan. Nggak dibayar. Selain itu juga saya membantu pekerjaan bapak saya mencari rumput untuk domba. Kalau bapak saya ada kerjaan, saya suka ngegantiin. Soalnya adik-adik saya masih pada kecil. Ya saya ngarit biasanya di sekitaran dekat rumah sini. Soalnya di sini masih banyak perkebunan alam gitu. Ya lumayan, domba ada 3. Ya buat kebutuhan sehari-hari gitu.
Ya begitulah, di masa-masa pandemi saya membantu kedua orang tua saya daripada cari kerja susah gitu, ya sambil ngebantu kedua orang tua saya aja. Ya ketambah saya gak punya HP, ya susah buat kemana-mana gitu. Ya daripada diam aja gitu, mending ngebantuin aja orang tua saya. Ya beginilah saya cara melawan pandemi. Ya daripada diam saja banyak mengeluh gitu, mending bantu saja orang tua selagi ada. Itu yang nontonnya sudah berapa Pak Faisal tuh? Dibuka gitu coba, viewernya udah berapa sekarang? 4.500. Ya. Lebih banyak dari penguji. Penguji cuma 3, itu 4.500. Yang komentar coba bisa dilihat, kolom komentar ada yang berkomentar terhadap Faisal gak itu situ? Ya. Apa? Kalau tidak salah kemarin ada yang menginspirasi ya, daripada cicing apa tuh? Memang relate sih. Nah, ya mungkin dengan situasi pandemi ya. Oke, terima kasih Faisal atas penyampaian materi dan presentasi filmnya. Tiba waktunya. Ya, ya, atunun Pak Rektor. Ya, tiba waktunya kami para bukan penguji lah. Ya mengungkap lebih dalam tentang karya Faisal ini. Mungkin kesempatan pertama akan kami persilahkan Pak Dr. Faisal untuk menyampaikan apa pandangan atau komentar terhadap karya film dokumenter daripada Cicing ini. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah nulis moto di tugas akhirnya. Motonya kan teu kabeh jelema kudu jadi ilmuwan. Kan eta sebetulnya moto bikin ini. Nah, saya ucapin selamat lah udah sampai tahap ini. Coba lamun skripsi pasti can beres. Nah, saya mau pakai semiotika, lihat ininya. Kalau kata semiotika yang paling gampang, saya lihat unggulnya dulu. Narator nggak ada, tetapi fungsi narator diambil oleh narasumber. Iya, itu kalau saya ngelihat kelebihannya. Hanya beberapa ungkapan Sunda belum diterjemahkan. Padahal ungkapan Sunda itu yang menjadi hal terpenting, yang unik. Dia narasinya pakai bahasa Sunda betul, tapi kan kalau saya bukan orang Sunda, makanya saya memahaminya. Sunda na orang Sunda tetap aja kalau nonton mah kudu aya subtitle. Karena itu saya malas nonton film Indonesia nggak ada subtitlenya. Yang kedua, penggambaran kemiskinan. Di jurnalisme kemiskinan itu selalu kemiskinan yang dijual, tapi nyaris tanpa data, baru visualisasi kemiskinan. Ya, berapa sebetulnya orang yang nganggur di Kabupaten Bandung Barat akibat pandemi? Itu lebih memberi efek dramatis sebetulnya, dan banyak orang sayangnya yang tamatan SD itu lebih hebat dari lulusan S1 loh. Karena hukum pendidikan itu makin tinggi jenjang pendidikan, makin tidak mandiri orang itu. Untung dia tamatan SD. Kalau dia tamatan S1, nggak mau ngarit, nggak mau bikin memotoran, memobilan. Karena dalam rumus pendidikan Indonesia itu ada yang khas. Makin tinggi tingkat pendidikan, makin bergantung. Anda begitu lulus juga cari kerjaan. Dia mah mandiri. Terus yang
berikutnya saya nanya, ini kan biaya produksinya 500.000, udah BEP belum? Nggak harus mulai pikir BEP. Balik modal atau bahasa Sunda nama. Itu mah bahasa lagi break even point. Sudah Pak, soalnya kan juara harapan 750, jadi untung 250. Untung 250. Nah kalau begitu kan kita berpikirnya akan selalu kita buat untuk menghasilkan, dan itu kemudian jadi profesi kita. Kan tukang bakso juga ngebuat bakso untuk menghasilkan uang. Berpikir ke situ enggak? Berpikir Pak. Berpikir aja atau diikuti kayak Iyad dengan perilakunya? Ya Pak, soalnya kan selain daripada kan ini yang diikuti festival, terus selain itu juga kan pas kenaikan BBM bikin lagi video dokumenter dikirimkan ke Watchdog, cuman belum lolos kurasi, jadi terus bikin video terus ke Cap-Capung itu tentang dokumenter ekonomi kreatif masyarakat. Sudah tinggal diskusi terkait filmnya mau seperti apa, jadi diikuti Pak. Sadar nggak ini bagian dari industri kreatif? Sadar Pak. Modalnya apa kalau industri kreatif? Modalnya kreatif Pak. Modal dasarnya naon? Modal dasar kemauan Pak. Kemauan tukang dagang bakso kayak kemauan. Naon? Modal dasar ekonomi kreatif itu apa sebetulnya? Tadi ditulis ide, kan ente nulis intinya ide. Di mana-mana ekonomi kreatif akan sangat bergantung pada ide, ide kreatifnya. Ide paeh eta paeh. Matakna urang udud dempi ka ayeuna teh da kudu beride. Dengan udud datang ide. Jadi itu penting mah udud. Ya. Nah, ide itu kan kemudian dieksplorasi di mana-mana. Nah, eksplorasinya jadi we daripada cicing, lain daripada cicing neangan ide. Karena ide ada daripada cicing. Itu mah apresiasi saya sebetulnya, cuma yang harus Anda pikirkan sampai kapan ide itu akan terus bermunculan. Karena orang itu di atas 40 itu berpikir konservatif, bukan progresif. Nah, kalau ini mau dijadikan profesi, sampai usia berapa? Berarti planning hidupnya harus seperti apa? Oh, profesi ini ya sampai akhir hayat kayaknya Pak, soalnya kan ada ya yang sama Dandi Laksono itu Farid Gaban kalau nggak salah, itu kan usianya udah tua tapi masih keliling Indonesia bikin dokumenter. Itu juga bisa. Ya ada mana lagi daripada cicing sanggeus tempo. Si Farid mah sanggeus tempo amruk. Itu Pak. Jadi ada inspirasi gitu. Nggak, biasanya makin tumpul. Salah satu tantangan industri kreatif itu menjaga ide kreatif itu tetap muncul. Ide kreatif itu selalu muncul pada saat di bawah usia 40. Usia 40 ke sana manusia itu cenderung konservatif, artinya dia cenderung menolak perubahan. Ini belum lagi memperhitungkan platform medianya. Kan gitu meureun mikirna rinu kreatif mah. Hari ini YouTube HD, besok lusa akan tergantikan yang lain. Kita hidup di era inovasi disruptif. Jadi kalau ini mau ditekuni sebagai profesi, bersiap terus menghadapi perubahan. Gitu kan, perubahan ngadadak lain tina skripsi kana nu kieu teh. Aya karena ada disrupsi kan. Disrupsi itu melahirkan peluang, tapi sayangnya tidak semua orang bisa memanfaatkan peluang karena disrupsi. Ya, sugan gitu seumur hidup bisa terus kreatif.
Nyen bohlam saha. Mang nu gawe di pabrik bohlam. Alpha Edison biasanya nu ngajawab. Pan geus moal geus lila. Alpha Edison menemukan bohlam itu ketika dia usia muda. Geus tua mah cicing. Rata-rata inovator itu usia muda. Ya. Jadi kudu siap-siap juga menghadapi kelambanan, menghadapi perubahan dan matinya ide setelah usia 40. Hanya 1-2 yang mau berubah setelah usia 40. Bagi kolotna bagi saya dirubah, kamu geus aki-aki mah. Pang hese-hesena dirubah. Nah, dalam konteks itu saya melihat karya ini. Ini kan belum karya puncak kan? Can jadi masterpiece itulah. Minimal masterpiece cik sorangan. Walaupun nu komenan babaturan unggul ge bae. Dan orang rada ambek kesebut underrated mah. Babaturan we ngomong gitu kamu batur. Ya, gitu aja lah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Yesel atas tinjauan terhadap karya Faisal ini secara filosofis, secara praktek juga termasuk harapan ke depan. Dilanjut Bu R. Baik, terima kasih Pak Tansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Faisal, jadi kamu sudah menemukan dirimu yang sesungguhnya. Tadi saya melihat film Daripada Cicing ini, Daripada Cici gitu, saya tadi menunggu apakah ada kata daripada cicing di dalam scene itu. Ternyata tidak ada. Artinya di sini si produsen maupun sutradara mengambil kata kunci dari tema keseluruhan Daripada Cicing. Tapi sebelum ke situ saya jadi teringat setelah saya berkali-kali nonton, nanti kamu harus nonton atau sudah nonton, The Look of Silence. Jadi itu dokumenter film PKI versi menurut korban keluarga PKI. Ini suka rame dan itu pernah dibubarkan diskusinya di berbagai perguruan tinggi. Film ini dibuat dokumenter oleh Joshua, sutradara yang sekaligus juga periset dari Amerika. Tadi saya melihat 1 bulan kamu melakukannya, sehingga data kemiskinan tadi kata Pak Yosal tidak lengkap. Untuk sebuah film dokumenter ini menjadi masukan nanti, kamu harus risetnya lebih kuat. Di Silent of the Lamb, The Look of Silence itu yang kemudian diterjemahkan menjadi film senyap, itu kita menjadi seluruh penonton menjadi mempunyai sudut pandang yang lain tentang PKI. Gitu. Makanya oleh pemerintah itu dilarang. Nah itu kamu harus tonton. Tadi mungkin ada 0, sekian lah dari film kamu tuh seperti itu. Ada kesenyapan, ada keheningan, ada kesedihan, ada kemurungan. Itulah potret pandemi. Dan saya kira saya salut di sini ya. Ini menjadi salah satu kecil saja dari dokumenter ya pandemi di Indonesia gitu. Nah saya sekarang ingin tanya, kalau film itu ada 2 pencapaian ya. Pertama pencapaian tematik, kedua pencapaian estetik. Menurut kamu, apakah pencapaian tematik dan estetiknya ini sudah tercapai atau belum? Kalau belum, kira-kira hambatannya apa? Dan apa yang akan kamu lakukan ke depan? Itu. Sebelum, saya juga melihat film The Married. Itu anak Salman Film yang bikin. Itu lagi rame Get Married, waktu itu film Get Married, lalu dia bikin lawannya, tapi dia lebih kepada dokumenter. Judulnya film Married judulnya. Itu anak film Salman yang bikin. Isinya tentang apa? Itu tentang bagaimana seorang yang ingin menikah ternyata sangat prosedural dan sangat susah gitu. Itu menjadi dokumenter. Jadi sekali lagi yang harus di-highlight sama kamu adalah bagaimana kalau membuat dokumenter, apalagi nanti kamu sudah meyakinkan diri akan bergerut di situ sampai akhir hayat. Saya setuju kalau mau itu dijalani sebagai pembuat film dokumenter karena masih sedikit, tapi risetnya itu yang harus benar-benar kuat. Nah si Salman ini juga dia riset.
dia juga ditolak di mana-mana, dia dan sebagainya. Akhirnya dia jadi film yang terbaik. Ya, film dokumen juga terbaik. Jadi kamu yang utama kamu harus tonton yang The Look of Silence itu. Itu benar-benar senyap, benar-benar mencekam. Itu saya setiap nonton, pokoknya kamu harus nonton itu. Pertanyaan sekarang yang kedua. Bukan pertanyaan sih, mau ngobrol aja ya. Tadi Pak Yosa bilang ada istilah-istilah kesundaan yang justru tidak kamu terjemahkan. Dan itu bisa menjadi noise, ya. Sekarang noise dalam film itu apa sih sebetulnya? Terus kemudian apakah noise di dalam film itu sebuah yang hal positif atau negatif? Enggak, itu aja dulu. Dua ya Bu, yang sama yang tadi. Jadi ini lebih ke tematik ya Bu, soalnya kan dalam festival itu melawan pandemi. Jadi menurut saya ya udah sangat to the point gitu, soalnya kan melawan pandeminya itu daripada cicing gitu kan, ini pengangguran gitu, daripada cicing gitu mencari pekerjaan susah ya lebih baik gitu, alangkah baiknya membantu orang tua gitu, soalnya kan ya ekonominya pas-pasan gitu. Kalau misalkan tidak membantu ya tidak akan mendapatkan apa-apa gitu Bu, hanya membebani gitu. Jadi artinya secara tematik kamu sudah puas di situ ya, sudah tercapai. Puas gitu, sudah tercapai. Cuman dari sinematiknya, pencapaian estetik tidak Bu, soalnya keterbatasan kamera gitu kan, pakai handphone, kebetulan handphonenya rada poek gitu Bu, jadi gak ini Bu, belum puas gitu. Soalnya setelah itu jadi kalau di handphone itu meskipun diedit maksimal tetap bakal pecah gitu Bu. Jadi pencapaian itu belum puas gitu. Betul ya, jadi saya menanyakan dua hal itu sebetulnya memang kok kayak kenapa harus ditanyakan, tetapi saya sebenarnya what next, kamu mau ngapain dengan kekurangan itu. Artinya gini, tadi kata Pak Yosal ini bukan karya masterpiece, artinya ini karya itu bahwa bahkan ini adalah batu pertama kamu untuk melakukan lompatan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kamu tadi sudah mengakui bahwa kelemahannya di pencapaian estetik karena alat. Berarti selain ide tadi, modal dasar melawan industri kreatif itu adalah juga kamu harus menguasai alat. Artinya harus ada daya dukung alatnya gitu. Sehingga ide itu tetap akan hanya jadi ide ketika tidak dituangkan, direalisasikan dengan dukungan alat yang lebih bagus gitu itu. Ya, itu aja sih. Ya, kemudian tentang noise itu gimana? Karena gini, dengan tidak diterjemahkannya bahasa daerah Sunda tadi ke dalam bahasa Indonesia itu bisa terjadi noise secara semantik gitu ya Pak. Noise secara semantis dengarti naon eta teh. Sedangkan di dalam percakapan, di dalam itu juga tidak ada daripada cicing. Tetapi secara ini dari satu apresiasi, kelompok apresiasi daripada cicing itu justru menurut saya itu sangat mewakili gitu kan, dan itu bahasa ungkapan kekinian banget yang real banget gitu kan. Tadi kan di bahasa Indonesia kan kalau nggak salah dari si tokohnya itu ya, daripada diem gitu kan, itu jauh lebih nge-Indonesia gitu. Tapi ternyata di sini Anda sebagai sutradara, sebagai produser itu justru diambil gitu, satu kata yang sangat tepat gitu, daripada cicing gitu kan, itu bahasa sehari-hari banget gitu kan. Tapi tetap ini akan menjadi noise. Nah, saya ingin tahu aja, noise dalam film itu menurut kamu positif atau negatif? Jadi kalau misalkan menurut saya itu ada positifnya, ada negatifnya gitu Bu. Kalau misalkan positifnya akan menjadi pro kontra gitu. Jadi ada banyak persepsi tentang film tersebut. Jadi akan menjadi film itu banyak ditonton gitu Bu. Itu positifnya. Kalau negatifnya, orang yang ingin tahu benar-benar jadi gak tahu gitu. Kalau misalkan ada noise, contohnya ini subtitle, gak ada subtitle bahasa Indonesia, kurang subtitle bahasa Indonesia di percakapan di omongan bahasa Sunda. Jadi orang yang ingin tahu arti sebenarnya jadi kurang paham gitu. Itu Bu negatifnya. Bagus, good. Jadi benar ya,
menanggapi saja bahwa semakin banyak apresiasi yang berbeda untuk sebuah karya seni, film kan karya seni, maka karya itu semakin baik sebetulnya. Kalau karya seni itu hanya satu tafsiran, maka dia gagal sebagai karya seni ya. Jadi jawaban Anda benar bahwa noise di dalam film itu bisa menjadi berbagai apresiasi secara positifnya. Menurut iya kata A, menurut si ini B, ini C gitu. Jadi banyak apresiasinya. Tetapi itu kekurangannya itu juga tetap harus disiasati oleh produser dalam hal ini, karena film juga sebagai media edukasi. Apalagi masyarakat Jawa Barat kan, pemerintah Jawa Barat sedang menggencarkan sosialisasi bahasa Sunda harus dipakai gitu, dan Anda cukup berhasil di sini. Cuma nanti mungkin di subtitle. Terakhir satu lagi, dalam sinopsis Anda belum bagus. Ya, sinopsisnya nanti saya bantu deh. Jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Saya dulu wartawan film soalnya ya. Baik, saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, sukses ya Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini bagus ya saran-saran dan sebagainya. Memang jadi menarik ya. Dan ketika dulu ada pengadilan musik, ya ini pengadilan film. Tapi tidak mengadili Faisal, karena sesungguhnya pengadilan di dunia maya, dunia digital, di YouTube dalam bentuk view, komentar dan sebagainya lebih terbuka lebar. Artinya orang semakin tahu mengkritisi terhadap film itu seperti apa, bisa lihat dari komentar, ada yang underrated, ada yang menginspirasi dan sebagainya. Ya pasti akan bermacam-macam. Pertanyaannya cuma satu saja, kenapa mengambil nama Cicing itu aja? Kan bisa diam. Nah, kenapa harus Cicing itu aja? Ya kan dikarenakan lokasinya di Bandung Barat, kebetulan ininya Sunda gitu Pak. Terus kan kan ini mengikuti festival gitu Pak. Jadi ingin mewakili Bandung itu sebetulnya harusnya kan tidak ada kata daripada Cicing pas di dokumenternya. Jadi tapi ada kata daripada diam. Nah, dan keseluruhan tema itu masuk ke dalam situ gitu, daripada diam diam kan dari judul juga kurang menarik gitu Pak, soalnya banyak gitu kata-kata yang tersebut. Nah, jadi diamnya diganti Cicing, soalnya Cicing itu kan Sunda banget gitu Pak, sama lumrah gitu, di tongkrongan juga banyak diucapkan gitu Cicing itu, makanya diambilnya Cicing gitu, biar orang yang bukan orang Sunda itu penasaran gitu film itu seperti apa gitu. Kan kalau orang yang bukan orang Sunda nggak tahu Cicing itu bahasa Sunda, jadi ingin menarik penonton tersebut Pak gitu. Ya artinya Cicing itu memang direncanakan kan? Direncanakan Pak. Atas pertimbangan kebudayaan, promosi dan sebagainya ya, mungkin ya. Lebih ke promosinya Pak. Ya, secara filosofis kan itu ya. Iya Pak. Ya. Kira yang lainnya sih enggak. Jadi saya hanya dari tadi terharu itu ketika ada, karena kita orang Sunda ya, orang Sunda itu pas ya ketika ibunya menyampaikan kejujuran, banyak kejujuran, makanya pas tadi ini hilang nih terjemahan bahasa Indonesia, padahal situ ada delay kejujuran. Pekerjaannya belum selesai sudah disampaikan bahwa kemudian dan uangnya diambil padahal belum selesai pekerjaan. Itu kan nilai kejujuran, dan itu yang jarang terungkap sekarang ya. Hakim ditangkap dan sebagainya kan berasal dari ketidakjujuran. Nah, ibu ini kan juga menunjukkan kejujuran bahwa pekerjaan yang murah sebetulnya ya, 3 karung 2 hari 30.000. Jadi saya dari tadi berpikir, gaji di Udinus teh gede teuing. Ternyata sudah sangat lebih dibanding dengan ibu-ibu itu gitu. Ya pas itu yang bagian menariknya, ada kejujuran di situ yang kemudian, tapi saya nggak tahu apakah itu juga bagian skenario Faisal atau tidak gitu, supaya orang teh ini apa yang diucapkan oleh si ibu ini teh menjadi ketertarikan yang lebih untuk mendalami bahasa Sunda. Padahal pekerjaannya cacan selesai, duit mah geus diambil, geus dicokot kan gitu. Kumaha we gitu, dan penting mah diijon gitu. Dan itu kan bentuk kejujuran yang kemudian muncul di dalam film itu, dan pas bagian itu kalau saya klimaknya di situ. Jadi
Film itu sudah menunjukkan betapa besar masyarakat di bawah kecil, kita sering menyebutnya dengan nilai-nilai kejujuran. Ya, kecil besar nilai yang diperoleh, ya mereka terima dengan berbagai cara gitu ya. Tapi jujur, tetapi mereka jujur. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih nih Pak Faisal sudah membuat sebuah karya yang patut kita apresiasi dan menjadi pilot project pertama, model pertama bagi kita di Fakultas Ilmu Komunikasi yang meluluskan mahasiswa yang menempuh jalur non skripsi. Nanti perbaikannya di laporan itunya ya, laporan akhirnya tolong diperbaiki segala sesuatunya. Bisa jadi nanti sinopsis di Matu Bu Eri sudah siap akan membantu membuat sinopsis cerita. Mudah-mudahan nanti ini karya akan semakin diapresiasi juga oleh banyak orang, dan Pak Esa juga tidak berhenti untuk terus berkarya membuat film dokumenter. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Esa atas karyanya dan kita patut mengapresiasi. Terima kasih juga atas kesempatannya hari ini untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kami tutup agenda sidang hari ini atas nama Faisal Guntara dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.